Buku Literasi Simiau Berkaca pada Cermin Para Anabul, karya Resti Nurfaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai para pecinta Anabul, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini kita akan berliterasi ria dengan para makhluk lucu berbulu. Literasi? Iya, literasi. Belajar membaca para Anabul. Apa yang diciptakan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Semua dapat kita jadikan sebagai sarana untuk belajar, baik atau buruk. Hewan yang ada di dunia ini dianugerahi dengan karakter yang unik. Satu sama lain tentu tidak sama. Dunia kucing juga diramaikan dengan karakter kucing yang beragam. Anabul yang dihadirkan dalam buku ini adalah si mungil yang pernah hadir dan masih bermain di rumah. Rupanya kehadiran mereka selalu kaya dengan cerita. Selain itu, rupanya mereka juga dapat kita jadikan sebagai guru dengan materi pembelajaran yang berguna bagi hidup kita. Lalu, apa yang bisa kita dapatkan dari Anabul? Yuk, kita simak. Siapa saja? Snow, Meok, Jolly, Popo, Wewew, Wawaw, Quartet. Snow. Snow tiba-tiba hadir meramaikan rumah kami pada dini hari bulan April, berminggu setelah kedatangan Wewew. Pada awalnya, Snow tampak agak ketakutan. Ia cenderung susah dielus. Tapi, lama-kelamaan Snow pun menjadi akrab dengan kami. Meskipun Wewew masih sulit berkawan dengannya, Snow tetap percaya diri dan riang gembira. Anabul berwarna putih dan corak tabby itu selalu bergembira. Ia bergerak dengan sangat lincah, ekornya yang gemuk selalu digoyang-goyang penuh makna. Kegemarannya yang lain adalah memanjat pohon, naik pohon dengan sangat lincah. Tetapi jika ingin turun, ia akan berteriak dengan paniknya. Alhasil, ya harus kami turunkan. Hehehe. Setelah kedatangan Meok, Snow semakin bergembira. Meok, Snow, dan Wewew menjadi 3 sekawan. Bersama Meok, Snow menjadi teman bermain Wewew meskipun gerakan kucing kaliko itu sangat terbatas. Mengapa? Jawabannya nanti dapat kalian temukan pada segmen Wewew tersendiri. Sayangnya keceriaan Snow tidak lama. Virus panleukopenia atas kehendak ilahi telah menghentikan kebersamaan kita semua. Setelah sekitar 2 hari menghilang, kami mendapati Snow tertelungkup di saluran air milik tetangga kami. Snow dikuburkan di bawah pohon salam di pekarangan rumah kami. Dari Snow, kami belajar tentang arti semangat, riang gembira, rasa ingin tahu, membangun kepercayaan diri, dan adaptasi pada lingkungan baru. Meok. Meok datang ke rumah kami sekitar 2 minggu setelah kedatangan Snow di rumah kami. Subuh, rumah kami diramaikan suara eongan yang membahana. Kami sempat mengira bahwa itu suara kucing besar. Namun, kami cukup terkejut
karena yang bersembunyi adalah seekor anabul berburu gondrong. Dengan suara ia ngebas sekali. Anabul berusia sekitar 2,5 bulan itu kemungkinan besar dibuang oleh seseorang pada dini hari. Meok saat itu tampak sangat ketakutan. Tidak terbayangkan bagaimana ia harus dijauhkan dari kehangatan pelukan ibunya. Meok terus mengeong dengan nyaring. Kami berikan makanan dalam piring kecil, tetapi ia tidak mau makan. Ia masih takut untuk mendekati kami. Kami berusaha memangkunya dan membuatnya merasa nyaman hingga akhirnya eongannya berkurang. Meok memiliki selera makan yang minimalis. Porsi makannya hanya sedikit. Berbeda sekali dengan pola makan Wewew dan Senau yang selalu lahap. Tidak mengherankan jika tubuh Meok mungil dan cenderung kurus. Meskipun begitu, Meok selalu riang. Meskipun aktivitas kucing itu cenderung perlahan, ia tidak pernah canggung untuk mengikuti lincahnya Senau. Namun, ada satu hal yang menarik dalam diri Meok. Anabul hitam putih itu memiliki kesantunan dan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak akan mau masuk ke dalam rumah jika tidak kami izinkan. Selama tinggal bersama kami, Meok tidak pernah berani masuk ke dalam kamar-kamar kami. Ia hanya bermain di teras, ruang tamu, dan ruang tengah. Meok juga cenderung pemalu. Ia tidak pernah berontak ketika kami elus atau kami mandikan. Kucing mungil yang baik. Dibandingkan dengan Senau, tubuh Meok memang lebih lemah. Kami tidak menyadari jika virus panleukopenia sudah berkembang biak di dalam tubuh sahabatnya itu. Seringnya ketiga sekawan itu, Wewew, Meok, Senau, bermain bersama menimbulkan penularan penyakit yang sama. Dengan stamina yang cenderung lemah, Meok mudah tertulari penyakit yang sama pula. Tidak sampai seminggu setelah kematian Senau, Meok pun mati pada 17 Juni 2020. Dari Meok, kami belajar tentang kesantunan, rasa malu, dan mau mengalah. Jolly. Si mungil dan cantik ini hadir ke rumah kami menjelang maghrib. Tepatnya tanggal 16 September 2020. Ia dibuang seseorang yang tidak punya hati di sebuah tong sampah di masjid dekat rumah kami. Kondisi yang lemah, didera flu dan cacingan yang berat. Mata yang berselaput lendir menawan hati kami. Untuk sementara kami rawat. Pada awalnya, Jolly akan kami tawarkan kelak pada tempat penampungan hewan. Sayang, tidak satu penampungan pun yang bersedia. Jolly pun akhirnya tinggal bersama kami. Tidak kami sangka, Jolly mampu menitipkan diri. Jolly yang pada saat itu masih berusia 1,5 bulan, tetapi harus memupuk kedewasaan secepat itu. Ia tidak bisa menikmati hangatnya pelukan dan susuan sang ibu. Mama Wawaw yang lebih dulu tinggal di rumah kami tidak mau menyusuinya. Ia bahkan membenci Jolly. Jolly menyadari jika ibu kucing dan kakak kucing yang ada di rumah kami belum dapat menerima kehadirannya. Ia akan menepi atau duduk di tempat tersembunyi sambil menatap dalam kepada mereka. Terlebih ketika para kakak tengah menyusu. Mungkin Jolly sedih dan menangisi nasibnya. Namun Jolly menelan dan mengubur sedalam-dalam semua sedih dan luka hatinya. Bayi kecil itu hanya bisa menangis dengan hatinya. Kami sering terenyuh, terkadang kami gendong Jolly, tetapi ia tidak betah jika dipangku. Ia ingin bebas meskipun menanggung luka yang berat di hatinya.
Belakangan kami tahu jika Jolly meluapkan keinginan menyusunya dengan memeluk selimut lembut dan ia menyusu pada lipatan selimut itu sampai tertidur. Belakangan, lambat laun, kuartet kakak kucing mulai bisa beradaptasi dengan Jolly. Oco, satu-satunya anak kucing jantan berbulu ala Bengal hitam, mulai bisa makan bersama Jolly. Kemudian Neil mulai bisa membuka hati. Nyol, si langsing berbulu singa, menyusul belakangan. Yang paling sulit, Tigris, si cantik tapi angkuh. Jika sedang bermain, Jolly dengan percaya diri turut bergabung meskipun ia tidak dihiraukan. Ia akan ikut berlari atau merebut bola dengan senang hati. Ia akan memberikan bola itu kepada kakak-kakaknya. Jolly dengan percaya diri akan berteriak lantang meskipun suaranya sangat pelan. Jika jam makan tiba, ia tidak mau jika makanan untuknya dipisahkan. Ia ingin makan bersama keempat kakaknya. Keceriaan Jolly ternyata tidak lama. Sebuah kelalaian membuatnya celaka, patah kakinya. Ketika sudah bersambung, terjadi syaraf terjepit. Jolly pincang 2 hari, sakitnya belum terasa. Setelah diperiksa oleh dokter, barulah kami tahu bahwa kakinya patah. Dokter enggan mengamputasinya mengingat usianya yang masih bayi. Jolly diberi obat penahan sakit. Meskipun pincang, Jolly mampu menahan sakit berminggu-minggu lamanya. Ia tetap ingin di tengah keramaian keempat kakaknya dan kakak Wewew tentu. Jolly kami pisahkan tempat tidurnya, khawatir tertindih kakak-kakaknya. Minggu terakhir bersama kami, kaki Jolly membengkak. Sakitnya tidak tertahan pasti. Jolly, bayi kecil, berusaha untuk memupuk semangat hidupnya. Makannya selalu lahap. Ia tidak pernah menolak untuk dibersihkan badannya dan diobati lukanya. Jolly demikian tabah, bahkan melebihi volume tubuhnya sendiri. 19 Oktober 2020 menjadi titik klimaks perjuangan Jolly. Kami tidak mendengar suaranya. Jolly terkapar setelah lelah melompat BAB dari bak pasir. Kami pangku masih hidup. Jolly pun masih mau kami suapi dan minum. Tidak lupa obat penahan sakit. Tubuhnya masih hangat. Kami tidurkan Jolly di bawah hangat sinar lampu UV. Tidak lama, Neil datang untuk menengok adiknya. Ia menciumi Jolly dan membersihkan wajah adiknya yang disadarinya tidak akan lama lagi. Beberapa saat, Neil menunggui Jolly dengan tatapan yang dalam. Lalu ia pergi. Jolly masih mengajak kami berkomunikasi dengan eongan lemahnya dan tatapan matanya yang berkaca-kaca. Jolly terus mengajak kami berkomunikasi. Bahkan ia mengangguk ketika kami sampaikan bahwa ia Anabul yang kuat menahan sakit. Tahapan kematian itu begitu terasa di rumah kami. Jolly menatap kami, sementara kami tidak memahami apa yang ia inginkan. Belakangan kami sadar kalau Jolly berkali-kali meminta kami untuk menjauh. Ia tidak ingin pergi dengan perasaan berat. Kami beranjak karena kami kira masih ada waktu. Bacaan suci tetap kami rapalkan. Kami sempat sejenak mengerjakan pekerjaan lain. Lalu kami kembali. Benar saja, pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, Jolly pun pergi. Wajah mungilnya begitu damai. Mungkin ia tidak sakit lagi. Jolly kami kuburkan di bawah pohon mawar yang kelak jika berbunga akan kami namakan Mawar Jolly. Dari tubuh mungil Jolly, kami mendapati kemandirian yang hampir tanpa batas, bahkan melampaui ukuran tubuhnya sendiri. Kemampuan menahan luka hati maupun sakit yang luar biasa, daya juang yang tidak tertandingi, dan kemampuan untuk sadar diri yang begitu besar. Jolly, kami berterima kasih kepadamu. Kamu serupa cermin kecil yang hanya bisa tampung bayang kami dari jauh. Tapi
Dari kejauhan itulah kami belajar dengan sangat dalam. Popou. Masih pada hari berkabung kami, pada hari kematian Joli, kami kedatangan seekor anabu lucu blasteran Persia. Anabel itu sedari kemarin didatangkan ke rumah kami, tentunya oleh orang yang masih tidak punya hati. Kondisinya sangat merihatinkan. Mukanya kotor karena tumpukan lendir flu yang mengering dan bercampur debu tanah atau makanan di jalanan. Sebenarnya, dari sehari sebelumnya, Popou sudah hadir di rumah kami, hanya saja kami belum tertarik untuk menariknya. Kami bersihkan lendirnya dan kami beri makan. Perhatian kami sedang tertuju pada kondisi Joli. Setelah penguburan Joli menjelang senja, hujan turun dengan deras. Kami lihat Popou, demikian kami beri ia nama semanis komposisi bulu cantiknya. Kami bawa dan kami rawat di dalam rumah. Popou terpaksa kami mandikan dengan air hangat dan sampo yang lembut dan wangi karena tubuhnya sangat kotor dan sudah mengering. Perutnya sangat kempis menandakan ia menderita kelaparan yang sangat hebat. Setelah dikeringkan, Popou menjelma menjadi anabul cantik. Kami menduga jika Popou akan menjadi pengganti Joli di rumah kami. Popou kami usahakan menerima makan dan minum. Tidak lupa kami berikan vitamin agar staminanya bangkit. Tubuhnya cukup lemas, kami baringkan di atas bantal lembut dan buntalan kain yang hangat. Sambil berharap cemas, kami tinggalkan Popou yang terlelap. Betapa terkejut kami ketika esok harinya kami temukan Popou sudah terbaling lemas. Kami berusaha memperbaiki kondisi Popou. Namun apa daya, Allah berkehendak lain. Popou menginginkan pergi di tempat yang damai. Wajah cantiknya sulit kami lupakan. Meskipun hanya semalam bersama kami, Popou cukup meninggalkan kesan. Kami kuburkan Popou di tempat yang sama di bawah pohon mawar yang namanya kelak kupanjangkan, Mawar Joli Popou. Dari anabul cantik itu, kami mendapatkan nilai kepasrahan yang luar biasa. Wewew. Mungkin ini anabul yang paling banyak dokumentasinya dan sudah terunggah di medsos kami. Wewe kami anggap sebagai berkah WFH atau work from home atau bekerja dari rumah. Tanggal 14 April 2020 merupakan tanggal bersejarah kehadiran Wewew. Saat itu ia baru berusia 3 bulan. Wewew yang lucu berjalan dengan terseok, tubuhnya tidak seimbang. Ia coba berjalan tetapi selalu terguling ke berbagai arah. Namun meskipun terguling-guling ke berbagai arah, Wewew kecil selalu semangat untuk terus bergerak, berjalan, melompat. Walaupun tanpa kami dan ia sadari semua gerak-gerikmu menggores cedera parah. Lebih tepatnya menambah parah kondisi tulang belulangmu yang sudah tak sempurna. Dari keterangan salah seorang teman main keponakan kami, tersampaikan bahwa Wewew pernah mengalami perlakuan buruk dari sekelompok anak di luar kompleks kami. Saat itu, Wewew kecil yang baru belajar berjalan bersama ibunya diambil dan dilemparkan ke dalam halaman sekolah. Tubuh kecilnya menimpa tumpukan kardus yang entah apa isi di dalamnya. Tidak dinyana, hal itu menyebabkan renggang di setiap ruas punggung Wewew. Sayang, peristiwa itu sudah lama berlalu. Kami mau tidak mau harus menanggung akibat perbuatan mereka. Iba hati kami melihat kondisi Wewew yang berusaha mati-matian untuk berdiri, berjalan, dan ingin mengejar ibunya. Wow. Saya teringat sebuah pet shop di arah kawasan Metro Bypass yang dalam spanduk terdapat jadwal praktik dokter hewan. Dengan meminta bantuan salah seorang sepupu, kebetulan rumahnya dekat pet shop itu, untuk memotret nomor narahubung pet shop itu. Dan Allah memudahkan semuanya. Sejak saat itu, Wewe menjadi salah satu pasien tetap sang dokter.
Berkat bantuan dokter itu pula, kami diperkenalkan pada salah seorang terapis hewan yang baik hati. Beliaulah yang dengan telaten memperbaiki setiap ruas tulang punggung Wewew. Berkali-kali Wewew harus menjalani terapi. Kondisi Wewew yang istimewa membuatnya harus bersabar dan pasrah menerima keadaan. Cedera yang dialami Wewew memang tidak ringan, bahkan cenderung permanen. Kami sadar bahwa jauh di lubuk hati, Wewew ingin seperti saudaranya yang lain, bebas berlari dan bermain. Kami tahu jauh di lubuk hati, Annabul cerdas ini paham bahwa dirinya sangat istimewa. Wewew boleh jadi mengalami kesulitan yang parah untuk dapat berjalan dan berlari. Namun siapa sangka kalau kemampuan melompatnya luar biasa. Jika berada di tempat yang tinggi, ia mampu melompat sekitar 1 meter ke depan. Hanya saja ketika akan mendarat, ia kesulitan. Tubuhnya akan terguling pada arah yang tidak diduga. Kepalanya sering terantuk lebih dulu. Bibir Wewew sumbing. Ketika kecil, gusi atasnya seringkali berdarah dan terluka berulang kali. Lama-kelamaan, gusinya aus. Sebagian giginya kelihatan. Namun bagi kami, Wewew tetaplah bidadari berbulu dengan segala keindahannya. Ia bidadari lincah yang tak putus berikhtiar dan mendidik dengan caranya sendiri. Kami senang Wewew dapat berperan sebagai penghibur. Sempat ia ikut pulang ke kampung halaman. Rupanya di tempat kami, ia disenangi semua orang. Bahkan ia selalu diingat salah seorang kerabat yang mengalami stroke. Ketika itu kerabat kami ingin menyalami Wewew, namun penyakit stroke yang dideritanya membuat posisi tangannya tidak sempurna. Tanpa disuruh, Wewew menciumi jemari kerabat tersebut. Ia tersenyum dan merasa bahagia. Sampai sekarang Wewew masih menjalani terapi, entah sampai kapan. Doakan kami ya Wewew, agar kami dapat merawatmu sampai akhir hayat. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia bersama kami. Maafkan kami ya, yang hanya dapat mengurusmu dengan semampu kami. Love Wewew all the time. Keistimewaan yang Allah berikan kepadamu menjadikanmu bidadari di rumah kami. Dari Wewew, kami belajar tentang optimistis, daya juang, ikhtiar, dan bergembira. Wow. Inilah ibu para kucing yang ada di rumah kami. Wawawlah yang melahirkan Wewew serta 4 kuartet unik Ocol Tigris Nyol. Wewew entah sebagai buah kelahiran yang keberapa, generasi sebelumnya selalu mengalami kematian tragis. Wewew pun entah berapa bersaudara saat dilahirkan. Hanya ia yang dapat tumbuh menjadi besar dan dalam kondisi yang kurang sempurna pula. Dalam kehidupan manusia, Wawaw dapat diibaratkan sebagai seorang wanita karir. Ia memiliki pesona yang luar biasa sebagai seorang primadona dominan di kalangan para kucing. Wawaw memiliki stamina di atas rata-rata para kucing betina lain. Mungkin dulu ia kucing rumahan, lalu ia tersesat dan lama hidup di jalanan. Tubuhnya dan bulunya bersih, sikapnya ramah, kepiawaiannya dalam berburu luar biasa. Tidak mengherankan jika tikus di rumah habis total. Makanan pun tidak pilih-pilih. Lama-kelamaan ia jadi betah di rumah. Kami saling membutuhkan. Wawa memiliki mental baja luar biasa tebalnya. Kami marahi pun tidak dipedulikannya. Hingga akhirnya ia hamil dan menghilang. Kehamilan generasi Wewew. Rupanya ia melahirkan di dalam kelas. Hal itu cukup mengganggu proses belajar. Ia dan anaknya dipindahkan ke dalam gudang. Beruntung pula, seorang guru berbaik hati memberinya makan. Tidak mengherankan, singkat cerita, ketika ia dan Wewew tiba di rumah,
Keduanya tampak sehat. Mama Wawaw seolah berterima kasih kepada kami. Wewew kecil kami urus sebisa kami hingga tumbuh sehat. Ia tinggal di rumah kami meskipun masih gemar melakukan patroli malam dan siang hari. Ia menetap tidur di rumah kami sejak saat itu. Ia tidak pernah menghilang lagi. Hubungan kami menjadi lebih dekat lagi ketika Wawa melahirkan untuk terakhir kalinya. Kelahiran para kuartet. Seharusnya 5 ekor, namun 1 ekor yang kunamakan Ocil mati lemas karena kondisi sejak lahir yang buruk dan terduduki sang induk. Ocil dikuburkan di dalam pot pohon bambu kuning. 4 lainnya alhamdulillah tumbuh sehat. Menjelang Agustusan kemarin, Wawaw sudah menjalani steril. Sehat terus ya Mama Wawaw. Dari Wawaw, kami belajar tentang arti ketangguhan seorang betina atau perempuan dalam menjalani peran di ranah domestik maupun publik. Terima kasih Wawaw, sehat selalu ya agar kamu bisa terus jaga anakmu. Kuartet. Inilah 4 adik wewew yang lucu-lucu. Mereka lahir pada tanggal 20 Juni 2020. Usia mereka baru 4 bulan. Mereka inilah yang terkadang selalu membuat kesal teteh wewew, tetapi terkadang membuatnya gembira. Dengan karakter masing-masing yang unik, mereka meramaikan rumah kami. Ocol sebagai pejantan tunggal lebih bertindak sebagai polisi kepo. Jika ada tamu, ia siap sebagai humas. Kalau sedang menyapu atau mengepel, ia akan dengan sabar memelototi kita sampai lantai benar-benar bersih. Nyil, si genit, memiliki tubuh yang cenderung pendek tapi berisi. Ia bertindak sebagai Satpol PP yang gemar mengawasi. Nah, kalau saudaranya sedang pup atau pip, ia akan menunggui atau memastikan kalau tutupan pasirnya sudah rapi. Kalau belum rapi, ia akan menutupi kotoran itu dengan pasir sendiri. Nyol, si bulu singa, dulu ia paling gendut, kini kurus langsing, gampangan muntah dan kurang lincah. Kalau ikut lomba lari, pasti paling bontot. Dari keempat anaknya, Wawa paling memanjakan Nyol, mungkin karena tubuhnya paling ringkih. Nyol tumbuh cantik dengan bulu emasnya. Kini sudah mulai tumbuh garis-garis. Semoga sehat ya Nyol. Tigris paling cantik di antara 3 anak Wawaw. Berbeda dengan yang lain, ia tumbuh bongsor. Tulang dan postur tubuhnya lebih besar. Ukuran tubuhnya hampir mendekati sang induk. Ia sangat angkuh dan kerap menyendiri, tapi ia tidak melupakan ketiga saudaranya. Ia kerap kali bermain dan bergerak dengan sangat lincah. Kelincahannya melampaui besar tubuhnya sendiri. Dari kuartet kami mendapati keceriaan dan kebersamaan. Penutup. Tiada yang sia-sia dalam ciptaan ilahi. Semua dapat dijadikan sebagai mata air pembelajaran dan sumber literasi. Semoga Anabulku selalu sehat sampai akhir hayat. Semoga kebahagiaan tercurah bagi Anabul dimanapun kalian berada. Amin. Salam cinta untuk para Anabul tersayang. Ucapan terima kasih terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirim para Anabul cantik dalam kehidupan kami. Mendiang Joli, Ocil, Popol, dan Bopi si burung kecil yang jatuh kemarin. Semoga tubuh kalian kan jadi pupuk yang suburkan tanaman kami. Wewew dan kuartet Ocol, Nil, Nyol, Tigris, ceriakan selalu hati kami. Wawaw, sehat selalu ya, biar bisa jaga anak-anakmu terus. Dokter dan terapis hewan yang baik hati, Pet Shop yang senantiasa menawarkan pekan promo untuk memudahkan kami mengurus Anabul.
dan para Anambul lover yang sering membagi inspirasi dan kisah satu sama lain.